Perkenalkan, nama saya Siti Karoma dari Prodi Manajemen dengan NIM 241222101. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UTS matkul e-bisnis. Dan untuk pertanyaannya terdapat 5 soal, 3 soal wajib dan 2 soal pilihan. Berikut ini pertanyaan nomor 1. Untuk soal pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Untuk jawabannya yaitu pendekatan preskriptif merupakan pendekatan terstruktur dan terencana dengan langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi, fokus pada perencanaan strategis yang komprehensif sebelum implementasi dan perusahaan memiliki kontrol penuh atas strategi dan implementasinya. Sedangkan pendekatan emergen merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dengan strategi yang berkembang seiring waktu, fokus pada pembelajaran dan adaptasi selama implementasi, dan perusahaan belajar dari pengalaman dan mengubah strategi sesuai kebutuhan. Saya mengambil contoh dari perusahaan Tokopedia. Tokopedia sebagai perusahaan teknologi digital di Indonesia menerapkan pendekatan emergen dalam strategi e-bisnisnya. Tokopedia awalnya hanya sebuah platform e-commerce sederhana. Seiring waktu, Tokopedia memperluas layanan mereka dengan menambahkan fitur baru seperti pembayaran digital dan pengiriman barang, sehingga dapat meningkatkan daya saing digital. Dan dampak penerapan pendekatan emergen terhadap daya saing digital Tokopedia yaitu: yang pertama, meningkatkan fleksibilitas. Tokopedia dengan cepat merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Tokopedia dapat terus mengembangkan fitur-fitur baru dan meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tokopedia dapat memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk soal kedua, yaitu sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. 1. Identifikasi proses ECM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. 2. Sebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. 3. Apa resiko digital yang perlu diantisipasi? Untuk menjawabnya, pertanyaan pertama, proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi yaitu 1. Manajemen inventory. Teknologi dapat membantu memantau stok produk secara real-time, memprediksi kebutuhan stok, dan mengoptimalkan pengelolaan inventory. Yang kedua, pengiriman dan logistik. Teknologi dapat membantu mengoptimalkan rute pengiriman, memantau status pengiriman, dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Untuk yang ketiga, pengadaan dan pemesanan. Teknologi dapat membantu proses pengadaan dan pemesanan, serta mengoptimalkan komunikasi dengan supplier. Dan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan manfaatnya. Yang pertama, teknologi radio frekuensi identification. Manfaatnya meningkatkan akurasi inventory, mengurangi kesalahan pengiriman, dan meningkatkan efisiensi pengiriman. Yang kedua, teknologi pengiriman berbasis GPT yang bermanfaat meningkatkan efisiensi pengiriman, mengurangi biaya pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Resiko digital yang perlu diantisipasi yaitu: yang pertama, kegagalan sistem. Kegagalan sistem dapat menyebabkan gangguan pada proses SCM dan diantisipasi dengan memiliki rencana cadangan serta pemeliharaan yang baik. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data perlu diantisipasi untuk melindungi informasi sensitif tentang inventory, pengiriman, dan data pelanggan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi menyebabkan gangguan pada proses SCM jika teknologi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu perlu diantisipasi dengan memiliki rencana cadangan dan pemeliharaan sistem yang baik. Untuk soal ketiga yaitu sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Pertama, tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Buat langkah awal implementasi. Jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Jenis e-procurement yang sesuai untuk institusi pendidikan adalah e-procurement berbasis web yang memungkinkan untuk pengguna melakukan pengadaan secara online melalui portal web.
Sistem ini dapat membantu institusi pendidikan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang B, langkah awal implementasi e-procurement adalah 1. Analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan dan tujuan implementasi, serta menentukan proses pengadaan yang akan diotomasi. Yang kedua, pemilihan vendor. Pilih vendor e-procurement yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan. Yang ketiga, pengembangan sistem, konfigurasi dan pengembangan sistem e-procurement yang sesuai dengan kebutuhan institusi pendidikan. Yang keempat, pelatihan pengguna. Lakukan pelatihan kepada pengguna agar mereka paham cara menggunakan sistem e-procurement. 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Untuk tantangan pertama yaitu resistensi pengguna. Untuk mengatasinya, lakukan pelatihan dan edukasi kepada pengguna untuk memahami manfaat dan cara menggunakan sistem. Untuk tantangan kedua, integrasi dengan sistem lain. Cara mengatasinya, pastikan sistem dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada, seperti sistem akuntansi dan manajemen inventory. Lakukan pengujian dan validasi untuk memastikan integrasi berjalan lancar. Untuk soal pilihan, saya memilih soal nomor 5 dan soal nomor 7. Untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana perubahan kecil dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan perubahan besar dalam permintaan di sepanjang rantai pasok. Dalam rantai pasok digital, bullwhip effect dapat terjadi karena beberapa faktor seperti keterlambatan informasi dan penggunaan data yang tidak akurat. Contohnya yaitu sebuah perusahaan e-commerce mengalami lonjakan permintaan produk tertentu karena promosi yang sukses. Namun, karena keterlambatan informasi, perusahaan tidak dapat memperbarui stok produk secara tepat waktu sehingga menyebabkan kekurangan stok. Yang kedua, perusahaan di sepanjang rantai pasok seperti distributor dan supplier juga tidak memiliki informasi yang akurat tentang permintaan konsumen sehingga mereka membuat keputusan yang tidak tepat dalam mengelola stok produksi. Solusi digital untuk mengurangi dampak bullwhip effect. Yang pertama, menggunakan sistem manajemen rantai pasok SCM yang terintegrasi. Sistem SCM yang terintegrasi dapat membantu perusahaan di sepanjang rantai pasok untuk berbagi informasi dan membuat keputusan lebih akurat. Yang kedua, teknologi prediksi permintaan. Teknologi prediksi permintaan seperti machine learning dan artificial intelligence dapat membantu perusahaan memprediksi permintaan konsumen dengan lebih akurat dan mengurangi dampak bullwhip effect. Soal ketujuh, bandingkan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sales set dari sistem efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Untuk pendekatan e-procurement berbasis marketplace, yaitu yang pertama, efisiensi biaya. Marketplace dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pengadaan dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan otomatis. Fleksibilitas, marketplace memungkinkan perusahaan untuk memilih dari berbagai supplier dan produk sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam pengadaan. Yang ketiga, kontrol manajemen. Kontrol manajemen pada marketplace relatif rendah karena perusahaan harus mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh platform. Untuk pendekatan e-procurement sell side, yang pertama, efisiensi biayanya. Sell side dapat membantu mengurangi biaya pengadaan dengan memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses pengadaan secara langsung dengan supplier. Untuk fleksibilitasnya, memungkinkan untuk perusahaan memiliki kontrol penuh atas proses pengadaan dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Untuk kontrol manajemen, pada sales set relatif tinggi karena perusahaan memiliki kontrol penuh atas proses pengadaan. Dan untuk situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan, marketplace cocok untuk perusahaan yang memiliki kebutuhan pengadaan yang kompleks dan memerlukan fleksibilitas tinggi. Contohnya perusahaan retail seperti Walmart yang memiliki kebutuhan pengadaan yang luas dan kompleks dapat menggunakan marketplace untuk meningkatkan efisiensi pengadaan.
Untuk sales side, cocok untuk perusahaan yang memiliki kontrol ketat atas proses pengadaan dan ingin memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan pengadaan. Contohnya yaitu perusahaan manufaktur seperti Toyota yang memiliki kebutuhan pengadaan yang spesifik dan memerlukan kontrol ketat atas proses pengadaan dan dapat menggunakan sales set untuk meningkatkan efisiensi pengadaannya. Sekian jawaban dari saya. Apabila penjelasan dari jawaban saya kurang tepat, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.